Cerita dimulai dari warung sederhana ini. Berawal dari rasa penasaran yang akhirnya mengungkap bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Le, Za, Rene Ale. Ya, Bu. Ini adalah kisah tentang triple planetary crisis dari sudut yang mungkin jarang dipandang orang. Rene Ale. Ki, mbok tukokno beras sik ki. Nyanyi dite. Loh, lah kok sementen, Bu? Kadosé ndek niku lak 300.000 toh? Lah apa ora dong kowe iki? Lah wong popo saiki mundhak kok ya. Percakapan singkat malam itu yang membuatku penasaran. Kenapa harga beras naik lagi? Padahal kata orang tua dulu, desa kami terkenal akan produksi beras melimpah dengan kualitas nomor 1. Pertanyaan inilah yang membawaku menemui berbagai pihak, salah satunya Pak Hasan, sesepuh tani di desa kami. Untuk saat ini produksi gabah katakanlah panenan itu banyak sekali penurunan. Berimbas kepada warnanya itu bisa kekuning-kuningan. Akhirnya rasa juga berbeda dan berasnya itu tidak kelihatan sempurna. Walaupun 1 tahun hanya panen 3 kali, bahkan 2 kali Mbah. Itu pun kalau dibandingkan dengan sekarang masih jauh. Model pari atau padi ini sudah lain. Yang dulu itu modelnya itu rojo lele, pari grenduwo, semuanya tinggi-tinggi untuk makan satu panenan, satu semainan masih cukup. Kalau sekarang nggak sampai segitu. Pada dasarnya yang dibutuhkan adalah air. Jadi kalau tidak ada air, petani tidak bisa menanam padi. Dan di sini setelah kami mengamati beberapa saat ini, dari debit air itu sendiri banyak sekali pencemaran, terutama dari orang-orang yang memelihara unggas, bebek, dan lain-lain. Yang kedua kalinya, limbah rumah tangga. Jumlah airnya memang dirasa kurang. Itu walaupun kemarau tidak pernah mati, Mas. Tidak pernah mati. Tapi kalau saat ini tidak ada hujan 1 bulan, kita sudah susah untuk mencari air. Setelah pabrik itu beroperasi, sudah terasa sekali, Mas. Ya mungkin 15 tahun ke sana ya, sudah merasakan. Karena munculnya pabrik itu. Cerita Pak Hasan waktu itu membuatku teringat pada kakak tingkat yang sekarang bekerja di KLHK. Karena mungkin saja perusahaan tersebut beroperasi dengan mengabaikan izin lingkungan. Begini tanggapan dia. Jadi ini teman-teman, kalau kita pengen memverifikasi suatu dugaan, mungkin ada dugaan pelanggaran usaha atau kegiatan menyebabkan pencemaran. Nah, itu ada beberapa cara. Yang pertama, verifikasi pengaduan. Kalau dia sudah punya persetujuan lingkungan, biasa disebut dengan pengawasan insidental. Masyarakat terbuka untuk melakukan pengaduan di Kementerian Lingkungan Hidup. Medianya macam-macam. Bahkan di KLHK sendiri ada website di pengaduan.menlhk.go.id. Ketika teman-teman mungkin merasa ada yang janggal, kemungkinan besar suatu pencemaran atau kerusakan tadi diakibatkan oleh pelaku usaha tadi. Nah, teman-teman bisa melakukan pengaduan. Semua pengaduan itu harus riset dulu dengan benar, apalagi jangan... Benar kata Mbak Anissa, kita tidak bisa selalu menyalahkan perusahaan. Mungkin kerusakan ini juga akibat dari perbuatan masyarakat sendiri. Untuk mengetahui kenyataannya, aku bertanya pada teman-teman pecinta alam tentang permasalahan ini. Enak banget Za, tuh bahkan kami sering lihat secara langsung sendiri alih fungsi dari hutan jadi tadian kayak pinus jadinya lahan cabai, kubis, sama sawi gitu. Itu pernah ngadain reboisasi di namanya Bukit Sikunci di Wonosobo itu karena kami sudah prihatin karena banyaknya
lahan tanian, kami tahun lalu ngadain penanaman menggandeng perhutani sama warga sekitar. Itu kami nanam ada beberapa pohon kayak trembesi kecil sama juga pinus. Selain biar gak gundul ya, itu secara ekologi juga ada beberapa manfaat kayak pencegah erosi, penyimpan cadangan air, juga kanopi sama penyedia oksigen. Kami berharap tuh agar terjadi konservasi baik secara kualitas maupun juga kuantitas sehingga sumber air itu dapat digunakan oleh warga secara turun-temurun dan juga berkelanjutan. Ratusan pasang tangan hadir dalam menghidangkan sepiring nasi goreng hangat dengan tekstur pera yang lezat ini. Tak hanya mengenyangkan, sepiring nasi ini juga menceritakan peran pemuda dalam mencegah, menjaga, dan mengkritisi alam dalam menghadapi triple planetary crisis. Penelusuran ini membuktikan bahwa triple planetary crisis dapat mengganggu kehidupan halayak luas, bahkan bagi mereka yang kerja jauh dari sektor lingkungan. Seperti warung kecil kami, yang hidup bergantung dari beras, di mana keberadaannya ditentukan oleh kelestarian air. Entah apa yang akan terjadi pada tempat ini, tatkala nanti beras tak lagi bernas.